nation, karena tidak semua anak kan bisa mendapatkan akses terhadap pembela ya. Karena kan pembela ini kan sangat penting di dalam judicial waiver bagi struktur yang ketat itu tadi. Kemudian juga bisa abuse of power karena suka-suka penegak hukum kalau tidak ada kriterianya. Dan juga ini yang membahayakan sebenarnya ya. Yang membahayakan. Betul. Apalagi kalau hakim tidak dipandu dengan pedoman yang jelas, dia akan menimbulkan judicial disparity atau disparitas putusan. Dan sedangkan hakim ini harus memotret banyak sisi ya Mas Aldi ya. Utamanya dari segi psikologi anak seperti apa, terus dari segi regulasinya seperti apa, dan ya kembali kepada pesannya bahwa setiap anak di Indonesia itu harus mendapatkan yang namanya masa depan yang baik ya tentunya ya. Betul. Dan hukum harus menuju ke sana juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, selamat datang kembali di podcast Riset Hukum. Episode kali ini kita akan membahas isu yang sering memantik sebuah perdebatan, bagaimana negara merespon terkait dengan kejahatan serius yang dilakukan oleh anak tanpa mengorbankan prinsip perlindungan anak. Bersama saya sebagai host dalam podcast kali ini sudah hadir Aldi Rizky Hoirudin. Beliau merupakan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Dan juga beliau merupakan penulis tesis berjudul Prospek Penerapan Judicial Waiver dalam menanggulangi kejahatan serius oleh anak. Mas Aldi, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, baik Mas Fitra. Mas Fitra gimana? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat-sehat. Boleh diceritakan nih apa yang melatar belakangi dan memberikan motivasi ke Mas Aldi untuk menuliskan tesis ini? Iya, jadi sebenarnya isu yang diangkat dari penelitian saya ini, di dalam penelitian yang saya lakukan itu adalah mengenai kejahatan serius yang dilakukan oleh anak. Nah, kita kan tahu bahwa anak ini kan dibedakan dengan orang dewasa. Betul. Apalagi sudah ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang memisahkan anak-anak dengan orang dewasa. Peradilannya beda. Betul. Gitu. Nah, itu juga diatur umurnya mulai dari 12 tahun sampai sebelum umur 18 tahun. Tapi umur 12 sampai 14 itu belum boleh ditahan. Yang boleh ditahan itu adalah mulai dari umur 14 tahun. Nah, menariknya dari undang-undang ini itu kalau anak itu kan diupayakan untuk yang namanya diversi. Diversi ini adalah bentuk keadilan restoratif. Tentunya adalah yang diutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Tapi kita melihat dengan perkembangan saat ini, utamanya dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan kejahatan, anak-anak itu kalau dulu kita melihat kenakalan anak kan dulu tawuran ya, gitu kan. Paling tawuran, apa sih anak bandelnya gitu kan. Nah, saat ini itu perkembangan kejahatan juga sudah mulai bergeser, termasuk kepada kejahatan yang dilakukan oleh anak. Gitu. Dan hukum harus mampu membaca segala bentuk dinamika dan persoalan itu, Mas Aldi ya? Betul, karena undang-undang yang ada saat ini itu banyak diresahkan oleh masyarakat. Di satu sisi kan kita memang harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Tapi di satu sisi masyarakat yang merasa kepentingannya, keamanannya itu terganggu. Apalagi dengan kejahatan yang ada saat ini ya. Ada anak-anak yang membunuh. Kita dengar kasus terakhir itu anak membunuh ibunya di Medan. Ya kan? Di beberapa daerah juga bahkan ada yang membunuh satu keluarga di Penajam Pasir. Nah, keadaan demikian jika menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada, tentunya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa karena tadi yang diutamakan diversi. Kalau menurut pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi memang diversi ini dikecualikan. Yang pertama adalah ketika ancaman pidananya di atas 7 tahun di pasal 7 itu dan bukan kejahatan yang berulang. Itu pun pidananya itu tidak boleh sama dengan orang dewasa. Maksimal 1/2 atau setengah. Menarik banget nih Mas Aldi nih. Apa sih problem utama yang Mas Aldi ingin jawab pada penelitian mengenai kejahatan serius oleh anak? Dan mengapa isu transfer anak ke peradilan dewasa relevan untuk konteks Indonesia saat ini? Itu gimana Mas Aldi menanggapinya? Jadi memang transfer anak ke peradilan dewasa ini isu yang digelorakan itu karena adanya itu tadi kekosongan hukum gitu. Adanya rekvakum, kalau orang hukum bilang itu ada kekosongan hukum. Karena saat ini kita lihat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu rehabilitatif. Karena yang dilihat adalah anak sebagai subjek hukum gitu. Ya. Jadi kalau di dalam
kita melihat filosofinya, kalau kita berbicara KUHP baru, Iya. itu kan dia keseimbangan antara dat and Daderstrafrecht gitu, antara pelaku. Jadi pidana itu bukan hanya pembalasan ya, Iya. atau retributive justice, tetapi juga rehabilitatif. Nah, sistem peradilan pidana anak itu menekankan kepada subjeknya anak, Betul. rehabilitatif. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan ketika kejahatan itu berdasarkan data ya, baik yang ada di Kemenkumham maupun data-data di lembaga lain yang memang tidak bisa disamakan, karena saya harus satu persatu tuh ke lembaga itu, ke kejaksaan, Betul. untuk melihat ternyata ada kenaikan yang signifikan anak yang berhadapan dengan hukum. Ya kan, anak berhadapan dengan hukum kan terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak saksi dan korban ya. Nah, anak yang berkonflik dengan hukum itu meningkat dengan kejahatan yang tindak pidananya ini dikategorikan sebagai tindak pidana serius. Iya. Dan kalau hanya dihukum dengan menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana anak, itu kemudian ada dua hal. Masyarakat menjadi kemudian resah ya, karena memang ada anak yang secara kedewasaannya itu dia lebih matang daripada anak-anak pada umumnya. Nah, dan pentingnya rehabilitatif ini adalah sebuah konsep penyadaran ya, sebuah konsep memulihkan sebenarnya. Memulihkan. Nah, tetapi yang kemudian dilihat dari penelitian ini, apakah ketika tindak pidananya sudah berkembang, hanya diberikan rehabilitasi dalam artian tidak diberikan tindakan yang tegas, apakah cukup bagi anak? Itulah yang belum ada penelitiannya bahkan di Indonesia. Nah, ini menarik nih. Bisa dijelaskan lebih sederhana ya? Apa sih maksud daripada definisi judicial waiver yang Anda maksudkan gitu dalam sebuah penelitiannya? Baik, judicial waiver yang saya maksud itu adalah mekanisme ketika anak itu yang tadi seharusnya diadili di peradilan pidana anak, tetapi ada mekanisme yang memungkinkan anak itu disidangkan ke peradilan dewasa atau ke peradilan umum. Karena peradilan anak itu kan berbeda ya. Ya, dia mengutamakan rehabilitatif, terus juga hakimnya dengan pembela maupun jaksa diutamakan tidak menggunakan toga gitu, menyesuaikan anak. Nah, dipindahnya mekanisme itu ya termasuk kepada konsekuensinya, yang memungkinkan pidananya itu lebih tegas, tidak hanya setengah dari ketentuan pidana pada umumnya. Nah, menarik lagi nih, sebelum kita masuk ke perkembangan yang lebih jauh ya, boleh diceritakan awal mula munculnya gagasan judicial waiver ini dalam sejarahnya itu seperti apa, Mas Aldi? Ya, baik. Jadi secara sejarah ini kita sebenarnya perlu melihat adanya judicial waiver dan sistem peradilan pidana anak itu kan yang banyak dirujuk adalah di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat di akhir abad ke-18 persis di akhir abad ke-19 maksud saya, masuk ke abad ke-20 di tahun 1900-an. Itu kan dikenal ada pengadilan anak pertama di Chicago. Pengadilan di Chicago. Tapi ketika ada pengadilan di Chicago itu ternyata sejak saat itu juga lahirlah yang namanya mekanisme judicial waiver. Mekanisme judicial waiver ini yaitu tadi dia memindahkan anak karena tidak relevan jika diadili dalam sistem peradilan pidana anak, maka ada salah satu hakim ketika itu namanya Hakim Richard Tutil, dia memindahkan 37 anak dari sistem peradilan pidana anak ke district country. Karena kejahatannya yang berbeda tidak bisa disamakan dengan anak. Berarti ada prinsip yang dioptik oleh hakim itu bicara soal koherensi dengan kausa. Iya. Jadi tidak hanya dilihat sebagai anak tadi yang saya bilang ya, tidak hanya dilihat dadernya saja, tidak hanya dilihat siapa pelakunya, tetapi juga diseimbangkan dengan perbuatannya, dadernya. Dadernya tadi pelakunya ya, terus kemudian dilihat dengan perbuatannya atau dat tadi, Daderstrafrecht. Kalau kita bicarakan keseimbangan. Nah, menarik nih. Selain di Amerika Serikat, apakah ada negara lain juga yang mempraktikkan kebijakan yang serupa dengan Amerika Serikat? Baik, ini juga menjadi sebuah bahasan menarik ya. Apakah kita cuma meniru Amerika Serikat saja? Betul. Nah, jadi saya perlu agak mundur sedikit nih. Tadi kan kalau di Amerika awal mulanya ada pengadilan di Chicago di Chicago gitu kan. Tapi memang yang jadi problem kemudian adalah anak itu dengan mudahnya dipindahkan ke peradilan dewasa. Betul. Nah, ini juga tidak bisa dibenarkan.
Betul. Tidak bisa dibenarkan karena kan tadi anak itu kan yang harus dilindungi adalah dia berbeda dengan orang dewasa. Dan statusnya juga berbeda. Statusnya juga berbeda. Iya, kan Gitu, Kak. yang namanya pengadilan itu kan berangkat daripada status juga ya. Berangkat daripada status. Karena kita betul. berbicara soal konteks kedudukan hukum. Kedudukan Iya. hukum sebagai subjek hukum dia. Iya, betul. Tapi karena kemudian tidak ada batasan yang jelas, sampai sekitar tahun 1961 itu peradilan pidana yang anak tadi itu transfer itu dengan mudahnya dipindah-pindah. Oke. Tapi baru tahun 1961 muncul yang namanya putusan Ken versus United States atau yang dikenal dengan Ken Factors. Ken Factors. Jadi judicial waiver itu kemudian dibatasi dari adanya putusan Ken itu tadi. Kenapa? Karena di putusan Ken itu ada satu anak yang namanya Ken, dia dipidana karena dia melakukan pencurian, kemudian pemerkosaan hingga pembunuhan. Oke. Dipidananya itu banyak di Amerika Serikat tuh hingga lebih dari 30 tahun. Tapi ketika dipindah ke district court, ke pengadilan dewasa, di atas berarti kan dia. Betul. Kemudian ya namanya pembela ya, advokatnya kemudian dia protes kepada district court. Iya. Ditemukan asesmen bahwa secara psikologis anak ini mengidap yang namanya psikopat berat. Oke. Kan kalau kita kan lihat ya di kejiwaan itu kan diperhatikan di dalam hukum pidana kan. Betul. Dan kejiwaan itu harus diteliti lebih dalam ya. Terkait dengan perkembangannya seperti apa, ya menarik. Dan ketika itu district court menolak, dibawalah ke Supreme Court. Kalau kita di Indonesia itu Mahkamah Agungnya. Mahkamah Agungnya, betul. Nah, dari Mahkamah Agung itu kemudian dibatalkan putusan itu. Akhirnya Ken itu seharusnya dia dipindahkan lagi ke sistem peradilan pidana anak. Itulah muncul Ken Factors, ada beberapa faktor yang salah satunya adalah mengenai tindak pidananya, kemudian bagaimana dia melakukan kejahatan itu, bagaimana dampaknya, dan juga psikologis anak diperhatikan gitu. Berarti yang memperlakukan itu untuk kacamata sejarahnya ya terkait dengan peradilan anak itu ada di Amerika Serikat. Nah, baru kemudian ada di negara lain. Oke. Nah, yang ada di dalam tes penelitian saya itu saya sebutkan dua. Yang pertama ada di Jepang, Gyakuso namanya. Dia Jepang itu kan sangat merehabilitasi anak ya. Betul. Dalam sistem peradilan pidana anaknya. Tapi dia juga bisa dipindah dari family court itu ke pengadilan biasa. Karena kan di family court dulu tuh dari pengadilan keluarga dia. Tapi dia bisa dipindah ke pengadilan dewasa ketika memang ketindak pidananya itu serius. Begitu juga di Inggris, dikenal dengan mekanisme transferring. Dari youth court, pengadilan untuk anak, kemudian dipindah ke pengadilan dewasa. Gitu. Dan baru-baru ini tahun 2025, itu yang saya lihat. Tapi karena ini baru-baru ini bulan-bulan bahkan bulan Desember 2025 itu di Queensland Australia juga melakukan kebijakan yang sama. Oke, berarti udah banyak negara juga ya yang melek terhadap dengan peradilan anak ya. Betul. Nah, ini menarik nih, dari Inggris dan Jepang itu pelajaran apa yang paling relevan untuk Indonesia? Khususnya soal batasan, asesmen, dan desain rehabilitasi gitu. Yang kita bisa lihat dari ketiga negara ini kan dia punya corak yang berbeda-beda. Yang di Amerika itu dia mengutamakan bahkan ada juga yang namanya begitu juga di Inggris itu ada namanya mandatory waiver. Jadi di dalam undang-undang itu disebutkan kejahatan mana yang sekiranya anak-anak itu bisa langsung dipindahkan. Tapi diatur juga ada yang namanya discretionary waiver. Hakimlah yang menentukan. Nah, berbeda dengan Jepang. Jepang dia punya pengaturan yang ketat. Semua tindak pidana dan juga semua pelaku harus di sistem peradilan pidana anak dulu kecuali diputuskan oleh hakim. Gitu. Jadi kita harus, kalau kita mau belajar kepada tiga negara tersebut dari sejarah yang panjang, Indonesia kalau mau memberlakukan judicial waiver, maka juga harus memberlakukan syarat-syarat yang ketat. Karena judicial waiver ini sebagaimana penelitian saya itu berlaku secara eksepsional. Tidak boleh dijadikan sebagai mekanisme utama dalam sistem peradilan pidana anak. Berarti tolak ukurnya itu ada pada konteks kejahatan serius ya? Kejahatan yang serius. Yang latar belakangi terkait dengan penelitian dari Mas Aldi. Ini menarik nih, jika dikaitkan dengan kejahatan serius, bagaimana Anda kemudian mendefinisikan kejahatan serius? Dan mengapa istilah ini tidak cukup jika hanya merujuk pada ancaman pidana gitu? Iya, jadi menjadi sebuah bahasan yang menarik kita berbicara kejahatan serius. Jadi sebenarnya penelitian ini tidak hanya bertumpu kepada penelitian yang berbasis berangkat dari sumber-sumber yang ada di dalam doktrin-doktrin saja. Tetapi saya, kalau kita boleh kutip apa kata Prof. Edi itu kalau berbicara hukum acara ya, yang baru kemarin Kuhap Universitas Gadjah Mada, Prof. Edi Wakil Menteri. Wakil Menteri kan beliau berbicara bahwa participatory approach. Jadi kalau membentuk hukum acara, kepada siapa kita bertanya? Kepada para penegak hukum kan gitu. Betul. Apalagi ini kan hukum acara
anak, kan Betul. gitu. Nah, dari penelitian yang saya lakukan, memang tidak ada definisi yang ketat Betul. dan ditentukan di dalam undang-undang kita mengenai tindak pidana serius. Bahkan di dalam literasi hukum, ya, konvensi-konvensi itu juga tidak menemukan batasan yang jelas. Hanya disebutkan di UNTOC, ya, nanti dicari di UNTOC itu disebutkan apa sih serious crime itu. Serious crime itu hanya tindak pidana yang ancamannya bahkan dikatakan di situ lebih dari 2 tahun kalau nggak salah tuh. Ya, 2 atau 3 tahun. Dan itu kan bertumpu kepada ancaman pidananya. Oke. Ancaman pidananya. Betul. Itu kita kalau berbicara normatifnya, ya, dan tidak ada memang diatur di definisi di Indonesia. Maka dari itu menurut saya ya, kalau kita berbicara soal kejahatan serius berdasarkan saya tanya kepada itu tadi para penegak hukum dan juga para akademisi. Ya, seperti Prof Edi tadi ya. Ya, kalau Prof Edi saya tadi kutip soal Ya. participatory approach-nya, ya. Yang kita harus bertanya kepada para penegak hukum. Betul. Maka harus ada batasan yang jelas. Maka andaikan judicial waiver ini diberlakukan, maka kejahatan serius itu tidak hanya sekedar ditumpukan kepada ancaman pidananya. Oke. Kalau kita mau kembali kepada sistem peradilan pidana anak, itu kita bisa melihat ketika diversi itu tidak bisa dilakukan ketika tindak pidananya ancamannya lebih dari 7 tahun, berarti kan ada tindak pidana yang berbeda dengan di bawah 7 tahun kan. Iya, betul. Batasannya 7 tahun. Tapi itu pun menjadi sebuah problematika karena bisa saja ditumpukan kepada ancaman pidana, dia bisa lebih luas, bisa lebih sempit, bias jadinya. Misalkan kita melihat lebih luas bagaimana? Pasal 365 ya, pencurian dengan pemberatan dalam keadaan malam hari itu kan ancamannya 12 tahun. Tapi kalau anak-anak kita lihat kan, tapi bisa juga kita melihat pasalnya yang maksudnya bisa terlalu sempit, di bawah dari 7 tahun, misalkan 5 tahun, 359. Kelalaian menyebabkan kematian. Kalau ada anak yang sekarang banyak tuh kasus tuh, anak nyetir kemudian membahayakan orang lain sampai mungkin meninggal berapa orang, kan terlalu sempit cuma ancaman pidananya. Maka definisi kejahatan serius itu tidak hanya ditumpukan kepada ancaman pidananya, tetapi juga harus dilihat bagaimana dampaknya. Nah, ini menarik nih ketika berbicara soal dampak ya. Apakah tidak ada kekhawatiran gitu jika mekanisme ini akan bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak? Yang perlu kita pahami kan bahwa anak ini dalam konteks pertumbuhan secara pemikiran itu masih perlu penyadaran yang lebih ekstra untuk memahami gimana status quo yang terjadi gitu. Betul. Jadi harus ada pematangan tersendiri buat anak. Itu gimana menurut Mas Aldi? Baik, memang soal kepentingan terbaik bagi anak juga definisi yang ada di dalam pasal 3 itu kan tidak disebutkan ya. Betul. Cuma asasnya di dalam undang-undang sistem peradilan pidana itu harus dipegang teguh. Nah, tapi masalahnya juga terjadi perbedaan pendapat ya, di antara akademisi maupun aparat penegak hukum. Nah, kalau kepentingan terbaik bagi anak hanya diartikan sempit sebagai bahwa anak itu tidak boleh ditahan, anak itu tidak boleh dipenjara, dalam artian anak itu tidak boleh diberi ketegasan, ya tentunya melanggar. Tetapi kalau kita melihat definisi kepentingan terbaik bagi anak yang lebih substansial, bahwa apa sih kepentingan terbaik bagi anak, yaitu tumbuh kembangnya anak. Nah, menarik itu, ya kan? Kembangnya anak ya. Tumbuh kembangnya anak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak misalkan. Berarti kan sah-sah saja kalau ditransfer, tapi sudah disiapkan sebuah mekanisme yang lebih bermanfaat lagi untuk masa depan anak. Bayangkan bagaimana anak yang kemudian melakukan pembunuhan gitu ya. Dia kemudian diputus untuk kembali ke masyarakat. Masyarakat saja tidak mau menerima. Bisa jadi loh ya. Ada masyarakat yang tidak mau menerima. Kalau diberikan kepada LPKS, sudah saya wawancari kepada pekerja sosial Peksos di LPKS, itu juga kadangkala di LPKS tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk rehabilitasi, karena LPKS itu kan isinya bukan cuma anak yang berkonflik dengan hukum. Dan pesan yang ini sampaikan bahwa anak ini berhak untuk hidup aman, berhak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Iya, di lembaga pemasyarakatan khusus anak LPKA. Betul. Dengan infrastruktur yang lebih tegas lagi, gitu. Ya. Nah, ini menarik nih Mas Aldi nih. Bagaimana pendapat penegak hukum dan ahli terhadap gagasan mekanisme ini? Baik, jadi sebenarnya saya ada sekitar 12 narasumber di dalam wawancara saya. Jadi banyak prof juga ya yang diwawancarai. Ya, ada Profesor Nurini Aprilianda dari Guru Besar Hukum Pidana Anak dari Universitas Brawijaya. Brawijaya juga ada Ibu Nima De Martini, Ibu Tindu itu dari Kriminologi UI. Ya, kemudian juga ada Pak Ahmad Sofyan
Dan yang lain-lain itu adalah penegak hukum, mulai dari jaksa Penegak hukum. anak, hakim anak, Oke. ada Bunda Dewi kalau saya manggil, hakim anak ketua Pengadilan Tinggi Riau sekarang. Jaksa anak ada Bu Erni Mustikasari, kemudian juga ada hakim anak lain, ada Pak Dodi, ada Oke. dari penyidik anak ada Bu Emma, ada Peksos, Berarti ada PK Bapas juga. dalam konsep peradilan ini udah lengkap ya. Sudah lengkap. Jadi Nah, lengkap. dari para penegak hukum itu, saya bisa kategorikan ada 3. Ada satu yang menyatakan mungkin setuju, ada mungkin dengan catatan, ada yang menyatakan tidak mungkin. Oke. Itu. Tapi semua yang menyatakan itu sebenarnya yang memungkinkan adalah kalaupun judicial waiver diberlakukan harus berlaku syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat yang ketat. Dan juga ada psikologi, ada psikolog forensik juga yang saya wawancari. Psikolog forensik. Ya, Jadi psikolog. memang secara bukan hanya sebatas menilai tentang regulasinya ya, Iya. tetapi ketika regulasi ini diberlakukan, bagaimana kesadaran hukum positif yang akan timbul dan segala macamnya ya. Bahkan Menarik. saya mewawancari kemungkinannya loh. Apakah anak kemudian bisa lebih matang secara kedewasaan Oke. sehingga dia bisa melakukan yang kita namakan sebagai tindak pidana orang dewasa. Oke. Nah ini menarik nih. Apa risiko terbesar jika judicial waiver ini diterapkan di Indonesia tanpa desain yang ketat dan infrastruktur pendukung yang memadai? Karena Iya. ketika tadi Mas Aldi menerangkan tentang itu, ini menjadi suatu konsep baru dan juga tantangannya luar biasa besar gitu untuk diberlakukan. Betul, Dan di sisi lain ya kembali kepada poin pesan yang mau disampaikan bahwa anak itu secara kodratinya ya harus hidup layak dan harus punya masa depan yang aman gitu dan layak juga seperti itu. Iya, bagi saya kalau tidak diberlakukan kriteria yang ketat ya, itu akan timbul berbagai macam resiko seperti terlanggarnya non-discrimination karena tidak semua anak kan bisa mendapatkan akses terhadap pembela ya. Karena kan pembela ini kan sangat penting di dalam judicial waiver bagi struktur yang ketat itu tadi. Kemudian juga bisa abuse of power karena suka-suka penegak hukum kalau tidak ada kriterianya. Dan juga ini yang membahayakan sebenarnya ya. Yang membahayakan. Betul. Apalagi kalau hakim tidak dipandu dengan pedoman yang jelas, dia akan menimbulkan judicial disparity atau disparitas putusan. Dan sedangkan hakim ini harus memotret banyak sisi ya Mas Aldi ya. Utamanya dari segi psikologi anak seperti apa, terus dari segi regulasinya seperti apa, dan ya kembali kepada pesannya bahwa setiap anak di Indonesia itu harus mendapatkan yang namanya masa depan yang baik ya tentunya ya. Betul. Dan hukum harus menuju ke sana juga. Iya. Ini menarik nih Mas Aldi. Tadi kan disampaikan oleh abuse of power. Nah kemudian apa kriteria yang perlu diperhatikan dan bagaimana Anda memberikan pedoman kepada hakim dalam konteks kebijakan ini sehingga yang namanya fairness, yang namanya keadilan, kemanfaatan serta kepastian itu kemudian bisa mengcover terkait dengan perkembangan dinamika hukum yang dibahas oleh Mas Aldi gitu. Baik, dari penelitian saya kemudian saya menghasilkan gagasan sebenarnya. Kalaupun judicial waiver ini diberlakukan, maka harus ada kriteria yang ketat. Saya menyebutnya dengan Indonesian Modified Can Factors, IMKF. Ini saya baca karena saya menyusun ada 12. Jadi perlu saya baca supaya kita lebih efisien waktunya. Jadi saya bacakan ya Mas Fitra. Yang pertama, faktornya harus dilihat dulu. Tingkat keseriusan tindak pidananya seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan, ya kan? Jadi anak juga harus dilihat. Dan kemudian 3 itu adalah sasaran tindak pidananya. Dia terhadap orang atau terhadap properti. Yang keempat harus dilihat juga bagaimana kekuatan bukti. Yang kelima keterlibatan pelaku dewasa. Karena kan biasanya juga ada anak tuh ya dijadikan kurir narkotika gitu kan. Anak dijadikan di terorisme juga ada gitu kan. Itu juga harus dilihat. Kemudian tingkat kematangan psikologis anak. Maka dalam hari ini asesmen psikologi sangat penting. Nah, yang selanjutnya adalah kondisi sosial keluarga. Peksos nanti di sini akan dilibatkan untuk melakukan laporan sosial. PK Bapas juga harus siap karena harus ada namanya penelitian kemasyarakatan. Kemudian juga riwayat pelanggarannya. Apakah ini kejahatan berulang atau tidak? Kemudian masih mungkin nggak sih direhabilitasi? Nah, ya tadi kan kita kan kepentingan terbaik bagi anak kan? Penyadarannya ya masih penting ya gimana ya? Masih penting kita lihat. Kemudian nomor 10 adalah ketersediaan fasilitas dan layanan rehabilitatif. Yang ke-11 adalah penilaian terhadap resiko dan ke-12 adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu tadi. Nah, untuk pedoman bagi hakimnya tentunya yang pertama adalah dia wajib melihat bagaimana pendampingan dari awal terhadap anak ini. Kemudian hakim juga harus menyelenggarakan sidang khusus dulu sebelum dia memutuskan untuk pemindahan. Berarti harus ada sidang khusus sebelum ada sidang waiver itu. Dalam sidang khusus itu hakim menarik suatu sintesis ya. Iya. Gimana melihat
Tapi sintesisnya harus dasar tadi. Oke. Harus ada laporan sosial dari Peksos, harus ada laporan penelitian sosial dari PK Bapas. Kemudian juga memerintahkan asesmen psikologis, menilai keseriusan faktual, menguji kelayakan alternatif kalau masih ada alternatifnya. Oke. Dan yang terakhir pedomannya adalah harus menetapkan putusan waiver. Oke, menarik. Nah, ini kita sudah banyak banget ya membahas terkait dengan judicial waiver, terkait dengan kejahatan serius yang dilakukan oleh anak, dan terkait dengan perkembangan kematangan anak dalam memandang hukum gitu, gimana kebermanfaatannya, keadilannya, dan sisi regulasinya ya. Nah, pada akhirnya bagaimana kesimpulan dan saran yang Mas Aldi ingin sampaikan setelah melakukan penelitian mengenai judicial waiver ini, dan mungkin paling terpenting ya, apa harapan yang Mas Aldi ingin berikan terhadap dengan perkembangan ataupun pembaruan hukum di Indonesia seperti itu? Baik, spesifiknya dari penelitian saya kesimpulannya adalah judicial waiver ini memungkinkan diberlakukan di Indonesia. Tapi dengan catatan adalah harus harus ada kriteria yang ketat. Ya, gagasan saya tadi ada IMKF tadi, Indonesian Modified Kind Factors, itu harus diperhatikan karena kalau tidak ya justru akan tadi resiko-resikonya ada abuse of power, kemudian juga ada potensi yang memunculkan overcriminalization. Nah, saran saya karena ini juga menjelang dari adanya review di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu akan direview. Karena perlu ada pembaruan hukum, maka judicial waiver harusnya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk bisa dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana anak yang baru. Dan saran saya terakhir adalah jangan lupa juga bahwa pemerintah punya tanggung jawab yang besar untuk memperhatikan infrastruktur dari rehabilitasi terhadap sistem peradilan pidana anak itu tadi. Jadi tidak hanya tegas tapi juga rehabilitasi. Terima kasih banyak Mas Aldi sudah memberikan insight-nya ya terkait dengan pembaruan dinamika hukum dan juga kajian-kajian normatif ataupun kajian empiris terkait dengan anak. Semoga obrolan ini membantu para pendengar melihat isu judicial waiver secara lebih jernih, dan juga bagaimana kita melihat inti persoalannya bukan sekedar keras atau lunak ya, tapi melainkan desain yang presisi, standar pertimbangan yang jelas, dan pelindungan anak yang benar-benar dapat dijalankan. Saya host pada podcast kali ini pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.